Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turawibu wa tunasibu wa tuhammisu bihajiyati ya ilahi dinil Islam wa tuhammisu bihajiyati ya ilahi dinil Islam wa idari sa'airi ala tariqati jamiyatin adatil ulama wa idari sa'airi ala tariqati jamiyatin adatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati muassis hadzal masjid wal madhad wal madrasah Bagi Haji Mustar wa zawjatihi, Bagi Haji Abdullah Amir wa zawjatihi, Bagi Haji Iskandar Amir wa zawjatihi, Bagi Haji Hanan wa zawjatihi. Wafarallahu lahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri Pondok Pesantren Gadingan yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di ujung tahun 2020 ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih bisa mengikuti pengajian dengan baik, ya, baik di pondok maupun mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita melanjutkan ngaji kita, kitab Lubabul Hadis. Al-babus sadisu utawi bab kang kaping 6 iku fi fadilatis sholati, nerangaken ing dalam fadilai atau ke fi fadilatil wudhu iku nerangaken kautamaane wudu. Bab yang ke-6 ini menjelaskan mengenai keutamaan daripada wudu. Kala ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawaddoa iku wudu sapa yewisi wong lis sholati krana nekani salat, fahsana mongko bagusaken sapa yesi wong al wudu'a ing wudu, summa qoma mongko nuli menunaikan sapa yesi wong ila sholati maling salat, fa innahu mongko satemene iku wong yahruju metu sapa yesi wong min khotiatihi saking kesalahane atau dosane wong kayauma waladathu kaya dinani babaran hu ing babarake hu ing wong sapa ummuhu ibuke wong. Hadis yang pertama ini di dalam bab yang ke-6 tentang fadilahnya wudu, ya, menjelaskan bahwa siapa saja yang berwudu, kalian semuanya setiap hari berwudu, paling tidak wudunya itu ada 5 kali.
bahkan banyak yang lebih. Kemudian memperbaiki wudunya dengan sempurna. Artinya apa? Wudu ya, itu rukun-rukunnya wudu, syaratnya wudu, kemudian kesunatannya wudu ya, itu dikerjakan dengan baik. Contoh ya, kalau kita wudu itu membasuh muka dengan sempurna, mulai dari rambut yang ini ya, kemudian sampai ke apa ini, ke janggut, sampai ngisori janggut, semuanya dibasuh dengan air. Wajibnya cuma sekali, tapi kemudian kalian kan tidak mungkin sekali, sampai tiga kali. Berarti itu adalah sudah melaksanakan sunnatnya wudu. Kemudian ya, setelah itu kemudian apa? Membasuh warai wajah, kemudian adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku, juga tidak sekali kalian, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh tangan, wudu itu adalah dilanjutkan dengan apa? Membasuh sebagian rambut kepala. Nah, kalian membasuhnya tidak hanya pik-pik kayak bebek itu, enggak, tapi adalah dibasuh seluruh kepala ini. Maka itu sudah termasuk memperbaiki wudu dan lain sebagainya. Nah, ketika ada orang yang berwudu dengan memperbaiki wudunya, artinya sunat-sunatnya wudu itu juga dikerjakan, maka ya, kemudian mereka ini sholat, dilanjutkan dengan sholat, maka orang ini semua dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah. Jadi nalika wudu itu air yang netes itu nggawa dosa nih sampean. Kita ini kan tidak mungkin tidak berdosa setiap hari, mbah ngrasani konconi, mbah apa gitu kan tetap dosa. Nah, dosa-dosa itu ketika kita wudu rontok semua. Ya, maka sekali lagi, kalau kita sudah wudu, habis wudu kemudian ke masjid menunggu kita akan melakukan sholat, maka saat itu dosa-dosa kita ini rontok semuanya. Ya. Karena apa? Yang pertama, bahwa wudu ini adalah salah satu daripada syaratnya sholat. Ya. Jadi kalau kita ini sholat harus wudu. Jadi ora iso tangi turu melawayu nang masjid terus kemudian melok ngikuti imam sholat Allahu Akbar, ora sah, urung wudu. Jadi harus wudu dulu. Itu ya. Kemudian ya, selain wudu itu syaratnya sholat itu adalah harus suci dari hadas. Jadi kalau sampean pipis itu ya kudu cawi dhisik, muari pipis kopat kapit langsung sholat. Nah, ini enggak benar ya, enggak benar. Kemudian tempatnya juga harus suci. Yang ditempati sholat itu loh suci. Terus kemudian pakaiannya juga harus suci. Pakaiannya harus menutup aurat. Jadi kalau laki-laki adalah apa, dengkul itu, lutut ya, sampai dengan pusar. Meskipun demikian, sempurna ini adalah seperti pakaian kita ini. Ya, jangan hanya kemudian yang minimalis, kalau wayu sarungan ya, kemudian sarungnya itu pakai nandukure pusar sampai di bawah dengkul, lutut ya tuh, langsung sholat ya diguyu karo Mbah Latif sampean. Nah, itu capopo bocah iku sholat gak kayak gitu ya. Ya tetap harus berpakaian biasa. Yang putri adalah
semua anggota tubuh kecuali apa? Epe-epe. Ya, ini sama wajah itu. Jadi hadis yang pertama itu menyatakan demikian, ya, maka itu kita harus memperbaiki wudhu kita secara maksimal. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong tawaddo iku wudhu sapa isi wong lis sholati krana menunaikan salat. Wa sholat lan sholat tenanan mari wudune itu diniati krono arepe nekani sholat, menunaikan sholat dan sholat tenanan, kafaro mongko nutupi sapa ya si Allah Gusti Allah, kafaro nutupi sapa Allah Gusti Allah lunubahu ing pira-pira dosane wong, ya, ma barang bainahu ing dalam antarane wong wa bainas sholati lan ing dalam antarane salat ala ukhra kang liya allati kang mengiring-iringi apa ya si ini salat taliha ing yang allati kang ngiring-iringi taliha ing apa itu allati taliha allati kang taliha kang mengiring-iringi apa ya si latiha ing salat. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, sapa sing wudu krana nekani salat dan kemudian salat beneran, maka dosa-dosane manungsa kuwi antarane wudu, antarane salat satu dengan salat yang berikutnya itu dihapus atau dilebur dosane oleh Gusti Allah, ditutup semuanya, tidak ada dosa. Makanya wudunya harus bagus. Kalau wudhunya bagus itu untuk nutupnya juga bagus. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam berbagai hadis disebutkan bahwa kita ini nanti semua manusia pasti mati kemudian kita masuk di alam kubur. Alam kubur berjalan terus waktunya sampai nunggu kiamat. Nah, pada saat kiamat itu kemudian di ujungnya adalah ada hari akhirat. Nah, di ujungnya pada hari akhirat itu ketika kita memasuki hari akhirat, manusia itu berbondong-bondong, ya, sesuai dengan pimpinannya masing-masing. Kalau kalian semuanya dipimpin oleh Mbah Yai, nanti yang ikut di belakangnya Mbah Yai. Ya, nah kemudian Mbah Yai ngikut di belakangnya lagi Mbah Yainya, Mbah Yai ngikut di belakang lagi Mbah Yainya, sampai kepada di belakangnya para sahabat di belakangnya Rasulullah. Makanya kudu ngaji, ora entuk ngaji ki mengane Google tok, buka Google, Mbah Google iku sapa? Lha sampean mosok di akhirat nanti di belakangnya Mbah Google. Mbah Google ikane wujude wong itu teknologi. Makanya harus apa? Ada gurunya. Lah gurunya inilah yang menuntun kalian mulai hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, kemudian orang-orang yang seperti kalian yang wudunya bagus, rata-rata orang Indonesia wudunya wapi, ya. Karena wek ngajari kiai ini ngono, wek ngajari wali ini para wali songo ya seperti itu, wudunya bagus, ya. Sampean kalau tahu orang-orang lain kalau nanti apa umroh atau haji di Mekah itu tahu berbagai macam orang, ya toh. Wudunya itu macam-macam modelnya. Yang paling bagus itu ya wudunya orang Indonesia ini, tertib, ya, tertib, ya. Secara umum itu tertib. Nah, kemudian banyak wudunya orang-orang yang kayak wudu bebek, epek selesai, ya toh itu. Tapi wudunya Indonesia itu paling tertib. Nah, ketika wudu kita itu bagus, ya, maka kemudian apa?
Air yang kita basuhkan ke wajah kita, ke tangan kita, ke sirah kita ini, kepala kita, rambut kita, itu akan menjadi pelita. Pelita itu apa? Nanti itu akan menjadi cahaya. Ya toh, menjadi cahaya. Ada sinarnya nanti itu. Jadi ketika kita sudah bergolong-golong mau masuk ini neraka apa jurusan neraka apa jurusan surga, itu gampang. Ora usah ditakoni situ-situ. Nanti badan kita ini terutama bekas wudu kita ini yang menyala. Lah kalau wudune wapi, salate ya wapi. Wah, sinyale gawedi. Ya. Itu nanti ininya ya cahayanya juga bagus. Cahayanya bagus ya mlebu dhisik. Masuk surga. Semuanya masuk surga. Nah, tapi kalau gak ono sinare blas ya mlebu neraka. Ya. Jadi itu nanti akan dipilah, diayak, ditintingi. Nah, ini intingi ngangge apa? Intinya itu ya memilah-milahnya itu adalah sesuai dengan wudu kita. Jadi kalau wudu kita ini bagus, maka kemudian kita langsung ya itu. Nah, kalau wudu kita itu jelek, ya mendrip-mendrip cahayanya. Apalagi gak pernah wudu, ya tambah nemen lagi. Ya, tambah nemen lagi. Makanya anak-anakku sekalian, para santri sekalian, kalau wudhu nggak usah kesusu, ya. Kalau wudhu tidak usah tergesa-gesa, ya. Ya dikejar sopo, ya Mbah Latif ya orang ngejar, ya tidak usah tergesa-gesa, biasa-biasa saja wudhunya yang sempurna itu. Nah kemudian anak-anakku sekalian, ya. Ngendikane di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Gusti Allah itu ya adalah mencintai dua golongan. Satu adalah golongan orang-orang yang bertobat. Ya, golongan orang-orang yang bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat itu dilafalkan dengan astaghfirullahaladzim, ya Allah, kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan ya Allah. Terus ora ngelakoni maneh apa sing dadi pekerjaan yang mendatangkan dosa itu. Ya, biasane suka mbuli koncone misalnya. Terus kemudian astagfirullahaladzim, aku lak dosa mbuli koncoku, kemudian tidak dilakukan. Nah, inilah ya yang dicintai oleh Allah. Kemudian di samping orang-orang yang bertobat, Gusti Allah itu juga mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Ya toh? Kalian ini di pondok ini alhamdulillah senantiasa suci badannya, ya kan? Habis wudhu ke masjid, kemudian balik lagi ke pondok, tempatnya suci, pakaiannya suci, ya, dan semuanya suci. Nah, ini dicintai oleh Allah kalian ini, ya. Makanya hati-hati. Ya, kalau dicintai ya harus dipegang teguh. Usah dicintai kemudian sampean enggak mencintai Gusti Allah. Ya, mencintai Gusti Allah dengan cara apa? Ya dengan cara sholat, dengan cara wudhu yang bagus, ya, kemudian berbuat yang bagus. Semuanya ini adalah wujud kecintaan kita kepada Allah. Ini. Nah, kemudian ujungnya kemana? Ujungnya adalah agar supaya kita dijadikan orang-orang yang takwa. Takwa itu takut kepada Gusti Allah, menjalani semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lah, takwa itu juga tingkatannya macam-macam.
tingkatan yang paling elek. Takwa itu takut kepada Allah. Takut apa? Takut lepas imannya, takut lepas la ilaha illallahnya. Itu takut apa? Takwa yang paling tipis itu. Ya wis gak salat, gak apa-apa, tapi masih kekeh. Aku masih kaya ngene, gak mau saya lepas Islam saya, iman saya kepada Allah, meskipun aku belum bisa menjalankan perintah-perintah Allah yang lain. Ya, itu adalah takwa yang paling tipis, tipis polui. Ya. Ya cek mendem, ya cek nyabu, ya cek macam-macam, tapi dia itu masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, masih memegangi bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah. Itu masih dihitung sama Allah. Ya. Meskipun mereka nanti disuwekno neraka ya suwe, uripe misale 80 tahun ya 80 tahunan neraka. Nah, pada ujungnya nanti mereka pasti akan masuk surga. Karena apa? Karena masih pegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi swargane ya aja tanya. Swargane ya wis swarga pinggir-pinggiran ngono kuwi, omahe elek, gak kaya omahe sampean, lantai 3 ono sing lantai 4. Ya keren-keren begitu. Makanya ya wudunya harus baik, harus senantiasa suci. Ya, kalau pipis dimanapun berada, ya sing cowok-cowok iki, ya harus cawi. Ojo mek dikopat kapitno disentili manuke lah kuwi. Ya itu berarti orang yang tidak cinta dengan suci, orang yang tidak senantiasa suci. Ya, kadang-kadang sepedaan, ya kebelet pipis nok pinggir rempong terus kemudian ngatur, ya kan, banyak atau kita lihat seperti itu teman-teman kalian. Jangan, itu orang-orang yang peradabannya masih rendah. Lho apa bedane menungso karo hewan? Lah kalau kambing ya terserah ya toh, tapi masa menungso pada karo kambing. Dulu ketika Mbah Roni itu ke India, itu juga demikian. Di India, Masya Allah, dulu ya 15 tahun yang lalu itu ya, itu jadi orang pokoknya ini pagernya rumah, pagernya apa itu, wah bodi powosing itu. Ternyata saya tanya apa kebiasaan orang India itu ya, orang desa-desa ya kan desa tok setengah kutha barang itu kalau pipis itu nggone ngarepan, nggone pager seperti kita pager sekolahan gitu, wah bune powosing gitu ya. Nah itu, nah sekarang sudah enggak, sudah peradabannya maju. Nah kalian juga demikian, kalau pas bepergian atau kemana-kemana pipis cari toilet, kemudian pipis dengan baik, cawi dengan baik. Nah kalau kalian melakukan hal-hal kecil seperti itu dengan baik, berarti kalian menjaga diri kalian itu senantiasa suci. Kalau diri kalian senantiasa suci, maka kalian akan dicintai Allah. Dan bentuk suci kalian itu wujud daripada cinta kita kepada Allah. Jadi ini, jadi yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seneng Allah iku ngene wong sing senantiasa bertaubat, dan senang Gusti Allah itu pada makhluknya yang senantiasa bersuci. Baik, saya kira itu pengajian kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi Covid ini segera diangkat oleh Allah, karena di wilayah Nganjuk nampaknya ini naik lagi ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, ibu kita, papa kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.